Oke. Em, Surah, oke. Gini, preparation. Kemudian amal-amal kita nih, kita tuh ngapain aja sih kalau udah malam Lailatul Qadar, atau mungkin ketika 10 hari terakhir ini atau di waktu malam selama Ramadan, kita tuh ngapain aja, doing apa aja untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Udah ada nih di surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq sama Al-Qadar saling berkesinambungan. Coba kalau kalian punya buku 114 Kompas dari Malaysia, itu ada di situ. Jadi kesinambungan antar surat itu ada. Nah, di sini surat Lailatul Qadar di ayat terakhir dan disambungkan di surat Al-Qadar ya semuanya. Oke, next slide. Oke. Di ayat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini ada nih clue-nya, bocoran amal apa aja yang kita lakuin untuk menyambut Lailatul Qadar. Wasjud waqtarib. Ibadah apa yang ada sujudnya? Gak mungkin puasa, kecuali kalau kelaparan ya, sampai sujud-sujud itu mungkin ya. Tapi bukan itu. Maksudnya adalah sholat. Wasjud di sini sholat. Wasjud, kenapa sholat? Kenapa sholat itu yang paling penting? Karena sebenarnya sholat itu dikasihnya ketika apa Rasulullah? Ketika Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj ya, lebih utamanya ya. Ketika Mi'raj, oleh-olehnya sholat. Ketika Mi'raj itu juga ada kejadian Rasulullah ngobrol langsung sama Allah. Sama sebenarnya. Sholat itu adalah part kita sebagai umat Rasulullah ngobrol sama Allah. Part kita sebagai umat Rasulullah Mi'raj. Gitu. Jadi Mi'raj sebenarnya gak cuma Rasulullah, umatnya pun ada Mi'rajnya juga, yaitu sholat. Kan ketika sholat kita ngobrol ya sama Allah ya. Gitu. Tapi tergantung kita khusyuk atau enggaknya ini. Allahu Akbar. Terus yang kedua, sholat tahajud. Ya, yang paling penting kan sholat tahajud ya, soalnya di malam hari qiyamul lail. Tarawih juga penting sebenarnya. Qiyamul lail ini kan yang tadi ada part kita Mi'raj. Yang ini qiyamul lail itu part kita tahannus di Gua Hiro. Jadi ketika itu Rasulullah bertahanus, berdiam diri, berdoa, merenungkan segala kegelisahan umatnya di Gua Hiro yang sunyi, gelap, hening. Itu juga sama ketika kita sholat qiyamul lail ya, dalam kegelapan, dalam keheningan, kita sendiri, kita curhat sama Allah, kita berenung sama Allah, kita merenungkan diri kita, kesalahan kita, permasalahan umat misalnya. Sama sebenarnya. Ya, Masya Allah. Kemudian wasjud tadi sudah. Kemudian waqtarib. Waqtarib di sini taqarrub sama Allah. Nah, taqarrub ini lebih umum sebenarnya, lebih umum banget ada. Pokoknya segala amal soleh itu taqarrub sama Allah. Tergantung hatinya ya. Kalau hatinya semua amal soleh untuk Allah ya, itu taqarrub sama Allah. Kalau semua amal soleh kita untuk camer misalnya, ya berarti itu taqarrub buat camernya gitu ya. Biar ACC jadi menantunya. Oke, next. Boleh next? Oke. Nah, amalan kita tadi kita udah singgung tentang wasjud waqtarib. Tapi sebelum itu sebenarnya ada yang paling penting, yaitu prepare hati. Oke. Kemarin tanggal 20 Ramadan ada peringatan Fathul Makkah ya. Fathul Makkah. Kita ambil dari situ sebenarnya, prepare hati ini. Ketika Fathul Makkah, Rasulullah membawa 10.000 pasukannya ke Mekah karena ada rusaknya perjanjian Hudaybiyah.
Terus orang Mekah ini udah ketar-ketir nih. Wih, kayaknya kita mau dibantai ini sama kaum muslimin, katanya kayak gitu. Udah ketar-ketir. Terus Masya Allah, ketika Rasulullah dengan 10.000 pasukannya itu ke Mekah, sama sekali Rasulullah itu tidak mengeluarkan senjata apapun, senjata pedang ya maksudnya ya, senjata apapun sama sekali tidak mengeluarkan, malah menawarkan perdamaian, menawarkan Islam, menawarkan siapa yang mau masuk Islam dan lain sebagainya. Sampai Hindun yang membunuh yang membunuh Hamzah, paman Rasulullah ya, paman kesayangan Rasulullah yang kleb banget sama Rasulullah, itu kan dibunuh, dibelah dadanya sampai hatinya dimakan, dimuntahkan lagi. Hidun ketika itu minta maaf sama Rasulullah, mau masuk Islam. Coba gimana bayangin, orang yang kita sayang dibunuh sampai segitunya, dianiaya, tapi dia tiba-tiba minta maaf dan masuk Islam. Coba kita di posisi itu, berat ya, gak bisa menghilangkan kenangan sakit itu. Tapi Rasulullah meskipun kenangan sakit masih terasa banget sedihnya, Rasulullah memaafkan gitu. Jadi kita prepare hati, kita maafkan semua kesalahan, ya kekhilafan sesama kita maafkan diri sendiri, damai. Kemudian kita siapkan hati untuk beribadah lillahi ta'ala, semangat lillah, bukan untuk siapa-siapa, memang untuk ya pokoknya lillah wes, gitu. Itu yang paling utama. Oh ya, kemudian ada cerita lagi nih, ketika halakoh Rasulullah, ada yang datang, sebelumnya Rasulullah bilang, ada ahli surga mau datang. Musuh, ada salah seorang masuk. Oh ini nih ahli surga. Di hari kedua ngomong lagi, ternyata yang datang orang yang sama, yang ketiga kalinya juga sama. Kemudian ada salah satu sahabat tuh penasaran, emang dia tuh ngerjain amal apa sih sampai Rasulullah itu bilang 3 kali kalau misalkan dia ahli surga, padahal dia masih hidup. Terus habis itu dia berkunjung, yang sahabat ini tadi yang penasaran berkunjung ke rumah tersebut, nginep di sana selama beberapa hari, mau nyari tahu apa sih amalan spesialnya gitu kan, sampai Rasulullah bilang kayak gitu. Ternyata selama ditelusuri itu nggak ada amalan spesial apa gitu, nggak ada. Habis itu walahir dia nanya, pas mau pulang mau pamit, nanya, kok sampai ya Rasulullah bilang kayak gini, apa sih amalan yang kamu kerjakan gitu. Bisa dia bilang ada satu amal yang dia doing setiap malam sebelum tidur, dia memaafkan semua orang yang udah ngejahatin dia. Pokoknya semua orang dimaafkan. Jadi dia tidur dalam keadaan suci hatinya. Gitu. Jadi yang pertama udah prepare hati, ibadah lillah dan memaafkan semua orang, damai hatinya. Oke, yang kedua takarrub. Oke, takarrub ini banyak ya. Ada baca Quran, ada tadabur, ada itikaf, ada sedekah juga. Pokoknya semua amal solih yang untuk lillah itu takarrub. Gitu. Kemudian, para ciwi-ciwi ini bingung nih kalau udah haid di akhir-akhir bulan Ramadan atau pokoknya selama Ramadan deh udah haid, itu udah ketar-ketir, sedih gitu ya. Sama, saya juga hari ini ya mendapatkan hadiah yang spesial, yaitu berhalangan, jadi nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran. Terus apa aja nih amalan kita selama haid, selama berhalangan maksudnya? Banyak. Yang pertama, kita bisa tadabbur Quran. Itu yang paling penting ya, daripada membaca Quran. Ya, membaca Quran itu berpahala, satu hurufnya 10 dan lain sebagainya. Tapi tadabbur lebih lagi, karena Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, itu karena kita paham apa isinya. Jadi banyak ya sekarang fenomena para hufaz, para qori, tapi
pacaran misalnya, tapi apa, ada banyak tapi-tapinya. Itu mungkin karena wallah alam, karena hanya membaca aja, hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak tadabbur maknanya, tidak mengamalkan apa isinya. Jadi kita bisa tadabbur nih, para ciwi-ciwi yang berhalangan, kita bisa tadabbur Quran, bisa membaca terjemahan Al-Quran, bisa membaca tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir bagus, tafsir apa namanya dah? Ya banyak lah ya tafsir itu. Kita pilih dah yang paling menarik menurut kita, tafsir Azhar dan lain sebagainya. Oke, kita bisa juga sedekah. Sedekah ini nggak harus banyak, 10.000, 2.000, dan sedekah juga nggak harus uang ya sebenarnya ya. Sedekah membantu orang, berarti kita sedekah dengan energi kita. Kita sedekah ngajarin orang, ngelesin orang, berarti kita ngajar dengan ilmu kita. Sedekah itu nggak cuma uang, nggak cuma harta, tapi semua yang kita punya, kita kerahkan ke orang lain, itu namanya sedekah. Oke. Kemudian pada itikaf ya. Itikaf ini, oke, kita kalau yang haid, yang berhalangan nggak bisa itikaf ya, belum bisa. Untuk itikaf itu yang paling utama cowok, para ikhwanil muslimin, itu sangat utama. Kemudian, tapi yang penting niatnya lillah ya, jangan sampai niatnya untuk ya gitu, kita tahu ya. Oke, next. Kemudian kalau untuk para cewi-cewi yang suci, itu boleh. Yang nggak berhalangan, maksudnya nggak haid, itu boleh, asalkan dapat izin dulu. Kalau misalkan kita udah bersuami, berarti izinnya ke suami. Kalau misalkan kita masih single lillah, kita izinnya ke orang tua. Kalau misalkan dapat izin, boleh, silahkan. Gitu. Oke, next. Oke, ada zikir yang paling utama. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Oke. Ini kan sebenarnya ini ya, kita merayu Allah yang Maha Pengasih, yang Maha pengampun dosa. Kepada siapa kita minta diampuni dosanya selain kepada Engkau gitu. Gini, ada yang bilang, ada ulama bilang, jangan cinta karena kasihan. Itu kalau sesama manusia, sesama cewek cowok itu ini ya sedikit menyakitkan ya. Masa mencintai karena mengasihani, itu nggak enak ya. Tapi ternyata cinta dengan mengasihani itu yang paling utama. Karena gini, ketika nanti di akhirat Allah itu, kita masuk surga itu kan bukan karena amal kita ya sebenarnya, karena kasih sayang Allah ya, karena cinta yang kita karena cintanya Allah dengan kita, makanya Allah kasih tiket itu masuk ke surga. Jangan sampai kita bilang sama Allah ketika di akhirat, ya Allah adili aku seadil-adilnya. Jangan sampai, karena bisa jadi amal kita kurang gitu, kebanyakan dosa kita. Makanya cinta mengasihani itu lebih utama. Contohnya kita berbuat salah nih sebagai anak kita berbuat salah, menghancurkan guci kesayangannya orang tua misalkan. Tapi kita nangis, kita minta maaf sama orang tua, ya udah, insya Allah orang tua ya langsung memaafkan tanpa syarat apapun. Seperti itu. Nah itu cinta dalam kasihan, dalam mengasihani. Oke, dan begitu juga Allah ke kita. Oke, next. Oke, jadi jangan sampai kita melewati malam yang hanya 10 jam aja ya sebenarnya ya. 10 jam dari Isya, dari jam 7 sampai jam 5 misal. Itu 10 jam dengan balasan
1000 bulan dengan balasan 720.000 jam. Gak apa-apa kita menghabiskan waktu untuk ibadah, menyisihkan waktu deh, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, untuk mendapatkan 720.000 jam tersebut, gitu ya. Jangan sampai kita sayang. Misal kita punya film favorit misalkan, atau mungkin drama yang nggak bisa kita lewatkan, ntar dulu, gitu skip dulu sebentar. Ada tamu spesial nih, ada tamu agung yang kita harus siapkan gitu. Jadi tuan rumah, jadi kita siap nggak nih jadi tuan rumah? Jadi apakah kita udah siap menjadi tuan rumah yang kemuliaan tamunya segitu banyaknya gitu. Ini jawaban dari question yang pertama kali tadi, yang tamu itu mau bertamu di rumah yang udah rapi, udah kinclong, habis itu tuan rumahnya menyambut dengan hati yang senang, atau mungkin rumah yang sebelah tadi yang masih berantakan, orangnya bad mood contohnya gitu. Kita mau menjadi tuan rumah yang mana? Oke. Insya Allah kita tutup materi kita. Nanti dilanjut boleh dengan question, pertanyaan. Saya berikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak Lulu. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bisa melalui chat box di Zoom. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kak, izin bertanya langsung dari Kak Milenia, bisa langsung dijawab, Kak? Oke. Pertanyaan dari Kak Milenia. Kak, baru-baru ini tengah menjadi perdebatan tentang viralnya sebuah video TikTok tentang sholat Lailatul Qadar. Hal ini memicu pro dan kontra di kalangan netizen. Sebenarnya sholat yang sebaiknya dilaksanakan saat masa-masa 10 malam terakhir apa ya, Kak? Mohon saran dan penjelasannya. Oke, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Tentang sholat malam Lailatul Qadar. Iya, kemarin juga saya baca di di status teman saya, dan itu ada dalil-dalilnya juga tuh, ada hadisnya juga. Terus saya tanya juga sama ustadzah saya bilang, ustadzah sebenarnya ada nggak sih sholat Lailatul Qadar gitu. Terus bilangnya gini, kan kita nggak tahu ya malam Lailatul Qadar itu kapan. Kita nggak tahu pasti. Bisa jadi ketika kita udah sholat Lailatul Qadar ketika malam 21 misalnya, ternyata bukan waktunya Lailatul Qadar di malam itu gitu. Jadi sebenarnya qiyamul lail itu insya Allah sudah cukup gitu kalau dari ustadzah saya seperti itu. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, ada pertanyaan dari Kak Namira. Kak Namira nanya, kalau kita misalkan dapat Lailatul Qadar, ada nggak sih perubahan sikap yang bakal kita rasakan pada diri kita sendiri? Masya Allah, pertanyaannya berat ya. Wallahualam. Sebenarnya gini, kalau dari yang kita lihat ya tadi voucher-voucher yang kita dapat, kalau misalkan kita dapat Lailatul Qadar, insya Allah pribadi kita akan berubah, hati kita lebih tenang, dan Allah akan bantu keistiqomahan kita. Karena gini kan tadi bilang tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi semua doa yang kita hajatkan, kita minta istiqomah, kita minta husnul khotimah, insya Allah kita minta, ya pokoknya semua hajat kita banyak banget dunia akhirat itu akan dikabulkan. Dan gimana Allah mengabulkannya? Allah akan bantu kita untuk istiqomah itu misalnya. Allah akan bantu agar nanti ketika akhir hayat kita husnul khotimah. Makanya insya Allah bakal ada perubahan. Insya Allah.
Siap Kak. Kak, selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah mengenai Kak, kalau misalkan dari orang yang pemarah untuk cara memaafkan orang lain itu seperti apa Kak tipsnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar sendiri? Oke, untuk ini ya, tips memaafkan ya. Gini, sebelumnya Ana mau cerita dulu. Kemarin ada murid saya ngechat saya, Ustazah, kapan sih malam Lailatul Qadar? Gitu, tanyanya. Waduh, saya bingung nih jawabnya. Terus saya bilang, belum nggak ada yang tahu nak, gitu. Terus saya bilang, pokoknya dia nanya apa aja nih amalan yang Ana lakuin untuk malam Lailatul Qadar gitu ya. Udah saya jelaskan sedikit demi sedikit. Kemudian Ana baru ingat nih, dia masih ada marahan nih sama temennya gitu kan. Karena emang murid saya tahu. Terus saya bilang, oh iya nah ada nih yang paling penting. Memaafkan orang lain gitu kan. Karena ya udah saya jelaskan. Terus dia bilang, oh iya deh, karena belum minta maaf sama ini, gitu dia bilangnya. Terus habis itu saya bilang, ya udah sana minta maaf dulu. Terus dia bilang, ih nggak mau kayak gitu bilangnya. Kelas 7, soalnya masih kelas 7, masih SMP ya, masih labil emosinya. Terus saya bilang, ya udah, enggak apa-apa. Kalau misalkan nggak mau dapat pahala yang berlipat-lipat dari Allah, nggak mau disayang sama Allah, nggak mau dicintai sama Allah, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf, nggak usah memaafkan, kayak gitu. Jadi ya emang berat banget sebenarnya memaafkan ya, apalagi dengan orang yang udah nyakitin hati kita, nyakitin hati keluarga kita, orang tua kita, banyak hal sebenarnya susah banget sebenarnya. Saya juga merasakan kayak susah banget, tapi ya kita ingat apa namanya keutamaan itu tadi, pahala yang kita dapatkan, cinta yang kita dapatkan, itu insya Allah Allah membantu kita. Kak, untuk amalan untuk peredam emosi ada nggak Kak? Biar maksudnya kalau mungkin lagi puasa nih, lagi lapar, gampang emosi. Untuk meredam emosi, tarik nafas. Oke, gini. Kalau misalkan kita di posisi, maksudnya kita emosi di orang yang gimana sih? Di satu tempat itu. Oke, kita menjauh dulu. Kita boleh menjauh dulu. Kita tahan lisan kita ya. Kita tahan lisan kita, jangan sampai kita mengumpat atau apa namanya mendoakan yang nggak baik. Takutnya ntar balik ke diri kita sendiri. Kita apa namanya pergi dulu, tarik nafas, wudhu kalau bisa. Kalau misalkan dekat sama hamam, kita boleh wudhu. Habis itu kalau kita udah tentram hatinya, kita coba omongkan baik-baik. Pasti ada miscommunication di situ. Kalau misalkan ya marah-marah, itu pasti ada miscommunication. Oh iya. Gitu. Ya, bagi para peserta ada yang ingin bertanya kembali, silahkan dipersilakan untuk bertanya kepada Kak Lulu Afidati. Jika tiada ada, mungkin bisa langsung. Oh iya Kak, masih ada satu pertanyaan lagi Kak. Ini dari hamba Allah, orangnya nggak mau disebutin Kak. Kak, seringkali saya merasa malu untuk meminta kepada Allah karena saya masih merasa belum menjadi hamba yang sempurna. Sedang saya tahu bahwa di dunia ini hanya Allah yang maha memberi. Boleh saya minta reminder untuk memperbaiki mindset saya Kak? Oke, sebentar. Tadi kalimat pertama apa? Sebelum saya malu jadi hamba. Kak, seringkali saya merasa malu untuk meminta kepada Allah karena saya masih merasa belum menjadi hamba yang sempurna. Oke, paham ya. Iya karena budua iya karena stain gitu ya. Jadi kita kayak merasa ibadahnya belum bagus, tapi kayak udah nastain aja, udah minta-minta aja gitu ya. Tapi terus gini konsepnya. Kita ini lemah ya, manusia ini lemah, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa sebenarnya. Kita nafas pun kita atas izin siapa? Atas izin Allah gitu kan. Gini,
kita tanya diri kita dulu deh. Kalau misalkan kita nggak minta sama Allah, apakah orang atau manusia yang kita minta tolongin itu lebih baik atau lebih memenuhi ekspektasi kita gitu. Soalnya kita nggak bisa jalan sendiri, pasti kita butuh bantuan. Meskipun ke orang lain, meskipun ke manusia, kita pasti minta bantuan. Tapi kita kita pikir dulu nih, kalau misalkan kita lebih mengutamakan minta tolong sama manusia daripada sama Allah, siap nggak nih kekecewaan itu akan datang bertumpuk-tumpuk. Gitu. Jadi mindsetnya ya kita diciptakan oleh Allah, kita kembali sama Allah. Kalau nggak Allah yang kita minta tolongin, ya siapa lagi? Toh kalau misalkan kita minta tolong sama manusia, kita bakal kecewa. Ya Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Alhamdulillah, terima kasih kepada narasumber atas jalannya acara pada sore hari ini. Semoga ilmu dan wawasan yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sebagai penutup, marilah kita tutup acara kita dengan bersama baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika selama jalannya acara ada salah tutur kata maupun kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.